Kalau ada orang yang memperkosa anak kamu, habis itu dibunuh, lalu dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, apakah dosanya memperkosa dan membunuh anak kamu itu dihapuskan? Pasti dan pasti. Amin. Oh, enak kali dalam agamamu berarti. Anakmu loh, anak kandungmu diperkosa sama orang Kristen, bahkan bukan hanya diperkosa, dibunuh. Terus saya mengatakan, apakah pelakunya itu selamat ketika dia percaya sebagai juru selamat? Apa katamu? Yakin, hakul yakin percaya. Berarti agama Kristen enak. Bisa memperkosa, bisa membunuh, bisa merampok. Habis itu percaya kepada Yesus, selamat. Tanya dulu ini Saudara Lontong, apakah Yesus itu orang berdosa? Tidaklah. Nah, berarti Yesus itu adalah orang benar. Orang benar. Coba kamu baca Keluaran 23 nomor 7. Jangan engkau membunuh orang yang benar, orang yang tidak bersalah. Oh iya, secara keadilan gitu memang. Terus? Makanya itu disebut pengorbanan dia. Loh, kan perintahnya jelas. Itu Jangan kan kau bukan kehendak itu kehendak Tuhan Yesus itu sendiri, bukan kehendak saya. Lah kan Yesus itu katanya dalam Galatia 4 nomor 4 dia takluk kepada hukum Taurat. Artinya dia hidup secara aturan Taurat. Terus? Jadi gini Pak, kita memang nggak boleh bunuh orang benar, itu udah terus, peraturan umum. Terus kenapa? Tapi di sini letak pengorbanannya. Atas kehendak siapa? Dia yang seharusnya tidak bersiap. Atas kehendak siapa kemudian Yesus itu dibunuh di atas tiang salib? Kan dia menyerahkan nyawanya, Pak. Iya, atas kehendak siapa dia menyerahkan nyawanya? Atas kehendak dia sendiri. Bukan atas kehendak. Tuh, ini di sini kelirunya. Kan kehendak Bapa jangan dibunuh Yesus itu. Itu peraturan, Pak. Aduh, paham sih kayak gitu. Aturan itu adalah kehendak Sang Maha Pencipta. Kehendak Sang Pencipta mengatakan jangan kau bunuh Yesus. Kenapa dibunuh? Saya jawab ya. Iya. Secara keadilan orang benar itu nggak boleh dibunuh. Betul. Tapi ini bukan masalah keadilan. Dia justru di sini berkorban. Seharusnya dia seharusnya memang tidak dibunuh. Tapi demi pekerjaan penyelamatannya dia rela mati sebagai orang benar, walaupun dia orang benar. Dan dia bagaimana ceritanya? Tuhan pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Bani Israel sudah memberikan ketetapan cara untuk selamat itu ini caranya. Kenapa kok tiba-tiba muncul ada cara baru membunuh Tuhan? Karena di cara lama nggak ada yang berhasil. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Semua sudah di bawah hukum. Itu kata Mazmur. Kata siapa nggak ada yang berhasil di ayat mana? Nggak ada. Bakar tai sapi, penebus dosa, berhasil. Kalau nggak berhasil ngapain dijalanin? Hukum Taurat itu mudah untuk dijalankan. Itu cuma lambang, Ulangan 30 nomor 11. Itu tidak ada yang berat dari hukum. Sekarang begini, sekarang begini, Saudara Lontong, saya tanya dulu, hukum Taurat yang berat itu yang mana yang berat? Hukum Taurat yang berat. Jadi kalau kita melanggar satu dari hukum Taurat, kita udah sebagai pelanggar hukum. Iya tahu. Terus solusinya? Solusinya ya dihukum. Caranya gimana untuk membersihkan, untuk menghapuskan dosa ini dengan cara kudus kembali kayak mana? Kalau menurut Tuhan, kita harus bikin korban penebus salah. Apa korbannya menurut Tuhan? Korban penebus salah adalah domba yang tidak bercela. Nah, domba kan? Ya, tapi itu lambang. Ngerti kenapa bisa jadi lambang? Ya, karena gini, Bang. Sementara Yesus memerintahkan mau dicocokologikan dengan Yesus. Gini, Bang, Yesus di dalam Matius, ini Yesus loh, ini Yesus. Tunggu. Saya boleh jawab nggak? Ini Yesus sendiri loh yang memerintahkan dalam Matius 8 nomor 4. Persembahkanlah persembahan korban seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ini perintah Yesus. Ini Bang, saya jawab Bang ya. Sebentar saya jawab ya. Ayatnya itu lagi. Bayangkan begini Bang. Matius 8 nomor 4. Bayangkan begini Bang, ini yang umum saja Bang ya. Misalnya saya membunuh orang. Terus di pengadilan saya bilang, Pak, saya bunuh domba ini 5 ekor ya supaya nggak dihukum. Bisa nggak? Maksudnya? Kok bunuh ya, domba? Itu hukum di dunia saja. Kalau saya udah membunuh orang, saya harus dihukum. Masa saya gantiin dengan domba? Lah itu itu analogi yang simpel. Aturan Tuhannya kan ada. Kalau dalam Torah, kalau orang membunuh hukumnya mati. Lebih rendah dari aturan dunia. Ya di sini juga kalau membunuh orang mati, bisa hukum mati. Nggak bisa ini Pak, domba Pak, saya ganti sama domba ya. Iya, kalau makanya hukum Allah. Masa untuk saya imamat itu
Ya, untuk imamat Berarti- itu kalau kamu belajar Itu simbol. Alkitab yang benar, untuk imamat itu, untuk korban-korban yang di imamat itu berlaku bagi bis gaga atau dosa-dosa yang tidak sengaja. Tidak sengaja. Itu. Kalau untuk dosa yang sengaja, pengampunannya apa? Lewat mulut kita dan hati kita mengaku. Makanya Daud mengatakan, korban yang berkenan di hadapan Tuhan ialah hati yang hancur dan pengakuan. Oh, Jadi gini, makanya Pak, waktu Raja sekarang Daud gini. dalam hal dia berzina dengan Batseba, Artinya bertobat. Nathan bilang begini, wargamu ada yang mencuri domba sesamanya. Wah, orang itu harus berdosa, harus dihukum mati itu orang itu. Nathan bilang, itulah engkau sehubungan dengan Batseba. Apa kata Daud? Ya, saya sudah berdosa terhadap Tuhan. Atau apa kata Nathan? Hari ini juga dosamu Dosamu. diampuni. Ampuni, Oke. karena Daud itu mengaku. Gitu. Jadi nggak bisa kayak gitu, ada dosa yang nanggung orang tuh, nggak ada ajaran begitu. Jadi gini, Lanjut, Bang. Ustaz. Jadi kalau Sambo mengaku bersalah dan bertobat, bolehkah dia dibatalin, nggak dihukum mati? Misalnya Sambo udah membunuh nih, oh tapi saya maaf, saya bersalah. Bisakah hukuman Sambo itu apa? Bisakah disebut hukum itu Ya, adil? Sambo agamanya apa? Sambo agamanya apa? Ini bukan masalah agama, Pak, ini masalah keadilan. Iya Ini kan, mesti ditanya dulu. pengadilan Ini dunia kita saja. Kita Tidak lagi ngomong mempan- agama ini. Kita lagi ngomong agama. Ya, Sambo agamanya apa? Saya tanya. Sekarang jangan Sambo lah, anggaplah ateis membunuh orang di pengadilan. Apakah korban misalnya dia pernah korban sapi gitu? Apakah dia karena dia pernah korban sapi karena dia membunuh hukumannya dibatalin, atau karena dia misalnya bertobat dan menangis di pengadilan hukumannya akan dihilangkan? makanya hukum Taurat itu nyawa balas nyawa, Bung. Makanya semua orang harus mati sebenarnya. Dia di Lah, dalam kenapa Taurat semua sudah diberi kenapa hukuman. kamu yang melakukan, kenapa orang lain yang kau bunuh? Oh, itu Pak, memang Pak. Di Kenapa mana saya aturan yang- mainnya? Aturan kenapa dari saya mana itu? salah domba yang harus mati? Aturan dari mana kamu dapatkan itu? Aturannya Kamu- ini gini. Hmm. Saya bersalah, domba yang saya bunuh. Ya itu aturan Tuhan. Oke, Nah, mana? itu keadilannya di mana? Lah Saya Tuhan membunuh. kamu lawan, lo Tuhan yang memerintahkan. Lebih Pak, lagi ini, para aturan dari mana korban manusia, kadang keadilannya mana? Orang yang dosa yang nanggung orang lain, keadilannya mana itu? Ya, Ayo. di situ letak keadilan dan kemahakasihan Allah. Lah. Loh, di situ Di tanpa itu- mana? Lo tanpa yang itu- nyolong, lo yang berzina, Yesus yang dibunuh. Adilnya di mana coba? Jadi sama saja itulah makanya kehebatan Allah. Nah, Dia rela menanggung kehebatan Allah ketidakadilan apa? itu. Sekarang adilnya di mana? Lo yang nyolong, lo yang berzina, lo yang mabuk, lo yang mencuri, Yesus yang mati. Adilnya di mana? Ini adalah Sekarang suatu saya ibaratkan kalau kamu nyuri, maling gitu kan, makmu boleh dibunuh, boleh itu dihukum. adalah- sebentar Pak, sebentar. Itu adalah anugerah bagi saya dan ketidakadilan bagi Tuhan Terus Yesus. adilnya mana? Saya tanya Itu- keadilan Tuhannya di mana? Itu ketidakadilan bagi Tuhan Yesus. Tapi itu adalah Oh, anugerah kan? bagi saya. Tadi tanya keadilan, sekarang Karena begitu dia- ditanyakan balik, aduh. Dia Gimana rela sih ini menanggung cara ketidakadilan itu. Dia sebagai kambing itu kan disuruh Ah, Tuhan. sekarang anaknya orang kau Sebagai bilang posisi kambing sebagai lagi. kambing itu. Ngerti nggak Astagfirullahaladzim. sih? Nah, itu yang agama Kristen ini. Ini nggak adil. Adil karena saya semua orang yang Adilnya dalam di Tuhan Yesus- mana? Lo yang nyolong, kalau lo yang membunuh, lo yang mencuri, Yesus yang mati. Adilnya di mana? kematian Seharusnya Tuhan kan Yesus, kamu yang harus menerima hukuman. saya Aki, telah Itu Aki, baru tolong adil. bacain kitab YSKL, Aki. Aki, baca saya, kitab saya YSKL. telah menerima biar dia hukuman paham. itu di dalam Tuhan Yesus. Wah, itu namanya Yes, itu berapa, Hi? pengecut. Berani berbuat nggak berani bertanggung jawab. Itu bukan seharusnya saya mati Pak. Saya Iya, itu dihukum. pengecut itu. Berani Itu anugerah berbuat Allah. tidak mau bertanggung jawab. Itulah letak maha kasihnya Allah Pak. Itu bedanya Tuhan Maha Kristen. kasih Kok maha apa? kasih? Maha Kok kasih maha membunuh anak orang. Maha Enggak, kasih saya di- apa? Enggak, saya diselamatkan itu maha kasihnya Allah. Itu Oh, buktinya. nggak bisa. Itu aturan Nggak internal bisa. Kristen. Perintah Bukti. perintah di dalam agamanya Yesus, ajarannya Yesus mengatakan kalau dia yang kamu maksud itu orang Yahudi. Di Imamat 1 nomor 2 itu kan jelas, apabila di antara kamu ingin mempersembahkan kepada Tuhan, maka persembahkanlah hewan ternak. Itu perintah Tuhan. Nah, sekarang orang Kristen ini berasal dari Antioquia ini, ilmunya dari mana ketika mempersembahkan penebus dosa, penebus salah, darah manusia yang dibunuh, bahkan Tuhan, itu ilmu dari mana itu? Itu kan Ini tadi dulu. udah saya bahas Pak. Misalnya saya Iya, iya, maksud saya gini loh. saya mencuri di pengadilan. Saya Bukan korban kayak masa- gitu caranya. Ya, itu Harus ada sama, Pak. ketetapan. Ketetapan karena- dari mana? Itu kambing itu cuma simbol. Ketetapan dari mana? Kan agama Yesus itu kan jelas dia praktisi Torah kan? Iya kan?
Nah, sebagai praktisi Torah, dia mendapatkan pengajaran ketika ada orang mempersembahkan apapun kepada Tuhan, maka persembahannya itu adalah hewan ternak, domba, lembu. Jadi menurut Bapak Tuhan itu tidak maha adil? Inilah letak keadilannya Tuhan. Tidak dong, saya bunuh orang, saya mengorbanin kambing. Sebanding nggak sih? Misalnya saya bunuh anak Bapak, terus saya bertobat, apakah Nah, sekarang adil kambing. sekarang manusiawi mana? Orang membunuh domba atas ini perintah bukan soal Tuhan. manusiawi mana, ini soal keadilan. Dengarkan dulu. Terus mana keadilan buat Maria? Apa keadilan buat Maria? Itu kan Lah, anak semata wayang dikandung seorang diri. Habis Berikut itu begitu ini besar Gurunda. dia dibunuh untuk kalian. Kalian siapa emang? Bani apa kalian ini? itu buat Bani apa- kampret. Pak. Hmm? Jadi tanpa itu nggak ada letak keadilan. Sama ini Tuhan. juga Gurunda. Masa Kalau bilang misalnya Tuhan dosanya itu kiper. membunuh, dalam Yahudi itu dibunuh juga, nggak bisa pakai korban penghapus dosa. Ya itu seharusnya semua Nggak bisa, korban nggak dosa bisa, itu nggak harusnya bisa. Jadi Nah itu Jadi ngadi-ngadi. begini, korban-korban yang di Mamat itu bis gagas satu sengaja dengan tidak membenci saudaranya sebelumnya. Ya, karena aturannya jangan, Jelas. jangan kau membunuh, sebab kalau kau membunuh nyawamu pun akan akan diambil. Mari kita uji nih ajaran keadilan menurut saudara. Sambo itu adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mati untuk menebus dosa kalian. Menurut saudara, ini Sambo masuk surga atau tidak? Jadi, kalau dia udah percaya sama Tuhan Yesus, dia telah diselamatkan. Dia diselamatkan. Terus bagaimana dengan Yosua yang mati dia bunuh? Kalau dia percaya Tuhan, dia juga diselamatkan. Oh, jadi begitu? Ya. Ya udah, kau percaya Tuhan terus dibunuh sama orang. Sama-sama pembunuh dan yang dibunuh itu percaya sama Tuhan. Dia masuk surga dua-duanya gitu. Diselamatkan katanya. Iya, bukan. Ini kita berbicara mengenai keadilan. Yang satu dibunuh, yang beristri, punya anak dan seterusnya, dihabiskan hidupnya oleh Sambo. Sambo percaya Yesus mati di atas tiang salib. Upah Sambo apa? Setelah dia percaya Yesus mati di salib, apa upahnya? Surga. Dia diselamatkan, tapi bukan Oke, berarti dia itu diselamatkan. Lalu Yosua diselamatkan. jadi sama aja dong. Orang yang dibunuh dengan orang yang membunuh. Yang hambanya Bapak tahu kan, Bapak kan lebih tahu Alkitab tuh, yang dia seorang Orang bebas ini. Jadi raja. jadi saudara lontong, kamu Jadi, boleh Pak. saudara lontong. Oke. Oh, jangan bunuh, jangan adili saya percaya Yesus sebagai juru selamatku. Apa yang kamu lakukan? Kan ada talent yang itu, yang perumpamaan tentang talent. Biar saya jelasin, boleh nggak? Kalau boleh, kalau nggak boleh, Bapak ngomong aja Apa terus. talenta? Ini orang Ayatnya berbicara mana? mengenai Ayat. apa Iya, talenta? makanya saya lagi googling bentar. Ya, nah saya narasikan samamu ya. Sambo menghilangkan nyawa seseorang. Ya, Di hadapan Tuhan tentu dia berdosa. Ya kan? Tapi setelah percaya Yesus itu mati di salib, dosanya dihapuskan. Benar nggak? dari sisi kebinasaan dia udah selamat. Itu aja maksudnya. Nggak usah kau pakai bahasa koplak. Dosa-dosa Joshua membunuh Sambo membunuh Joshua dihapus tidak setelah dia percaya Yesus itu sebagai juru selamat? Menurut Alkitab ya. Lalu mana keadilannya? Ya makanya saya mau jelasin talenta ini. Entah tuh Pak, ini makanya saya mau ngomong. Nih, Oke, silakan. Ya udah, kalau bunuh orang, merampok, berzina itu tetap masuk surga. Ngapain kita harus berbuat baik? Kan enak berzina terus, ngerampok terus. Habis itu percaya Yesus. Habis itu percaya Yesus, sudah. Bunuh orang aja, nggak usah berbuat baik. Dan itu memang ada dalilnya. 1 Yohanes 2 tuh. Anak-anakku, janganlah engkau berbuat dosa. Akan tetapi apabila di antara kamu melakukan dosa, jangan khawatir sebab ada pendamai dosa kita. Bahkan bukan dosa kita aja, tapi dosa dunia, yaitu Yesus Kristus. Kalau ada orang yang memperkosa anak kamu, habis itu dibunuh, lalu dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, apakah dosanya memperkosa dan membunuh anak kamu itu dihapuskan? di hadapan Allah kami sama-sama orang yang berutang. Saya tanya, bukan ajaran Paulus, nggak usah disampaikan sini. Saya tanya, apakah kesalahannya memperkosa anakmu dan membunuh anakmu itu Diselamatkan. dihapuskan karena dia percaya Yesus sebagai Tuhan? Pasti dan pasti. Amin. Oh, enak kali dalam agamamu berarti. Nggak enak, belum tentu. Siapa Loh, bilang Mas? ya udah. Ini Bunuh tadi aja, kau mengatakan, berzina kamu aja. mengatakan anakmu loh, anak kandungmu diperkosa sama orang Kristen, bahkan bukan hanya diperkosa, dibunuh.
Terus saya mengatakan, apakah pelakunya itu selamat ketika dia percaya Yesus sebagai juru selamat? Apa katamu? Yakin, hakul yakin percaya. Berarti agama Kristen enak. Bisa memperkosa, bisa membunuh, bisa merampok. Habis itu percaya kepada Yesus, selamat. Selamat itu maksudnya dia bebas dari hukuman binasa. Sekarang saya ceritakan tentang Iya, makanya masuk surga kan. Nanti kamu kongko-kongko sama pemerkosa anakmu di surga gitu. Waduh, Begitu di parah surga ini. kamu ketemu dengan pembunuh anakmu. Terima kasih ya bos, kau telah memperkosa anakku dan membunuhnya. Wah, enak kali agama tahu ini. Enggak. Agama Makanya saya kayak jelasin. gini. Ini kerajaan sorga nih saya jelasin ya Pak. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Maksudlah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan yang percayakan kepadaku, lihatlah, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan berikanmu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut. Dan kemudian di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya kembalinya aku dan menerimanya kembali dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta ini kepadanya dan berikan kepada orang yang punya 10 talenta itu. Terus? Sebab kepada yang mempunyai kepadanya akan diberi dan sehingga ia berkelimpahan. Tetapi orang yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba itu yang tidak berguna itu di dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat rata dan kerta gigi. Inilah terus tempat-tempat orang hubungannya bagi dengan yang tidak Sambo? bertobat. Sambo yang Yesus di sini. di sini. Di mana Sambonya di situ? Saya bukan Yang bilang sambo ya. dicampakkan? Maksudnya gini, orang yang tidak matang. Enggak, ya orang saya yang tidak tanya, Anda kan Gini, iya, mengambil makanya saya itu. jelasin. Saya tanya Sambonya yang mana, talenta yang mana Sambo ini? Saya tidak tahu gini Pak, orang yang tidak mengembangkan talentanya, tidak mengembangkan berkat rohaninya, malah jadi Ini yang kita tanya tentang Sambo yang percaya Ya, kepada Yesus. Saya nggak mau mencat Sambo. Jadi orang yang tidak mengembangkan talentanya. Dia percaya kepada Yesus kok. Iya, benar. Ini kan dipercaya. Ini kan hamba-hamba Allah semua. Orang yang percaya sama Bagaimana? Tuhan Apakah dia termasuk orang yang selamat karena dia percaya Yesus mati di atas tiang salib? semua. Itu udah kepastian Pak. Hakul yakin, hakul. Itu udah pastian patokan. Itu udah pasti. Ya. Nah, terus dosanya membunuh Yosua? Ya ini dicampakkan ke dalam kertak gigi. Di situ ada pendisiplinan. Loh, tadi katanya diselamatkan. Diselamatkan, dia nggak binasa. Nanti dia akan setelah disiplin dan setelah matang, Maksudnya ya udah jadi apa sih? manusia. Apa Ya telur? udah, Matang singkatnya telur rebus. Kristen membolehkan membunuh berzina. Nggak apa-apa, kamu tetap masuk surga. Intinya kan itu. Begitu ya? Siapa bilang Pak. Iya. Loh, tadi Sambo, Kamu kan tadi Sambo. bilang. Siapa yang membenci saudaramu, ia adalah pembunuh. Nggak boleh. Nah, membenci. apalagi membunuh, kenapa masih masuk surga? Membenci saja tidak bisa masuk surga, bagaimana membunuh masih masuk surga? Nah, logika itu.